Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Firmansyah, jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Hormat saya terhadap Pak Bahar selaku dosen mata kuliah tersebut. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama, itu bagaimana seharusnya perilaku kita ketika berdebat perkara tentang ilmu pengetahuan. Menurut saya, ketika memperdebatkan suatu perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kita harus memiliki terlebih dahulu yang namanya perilaku pemikiran yang kritis, terbuka, dan mau menerima kebenaran. Untuk berdebat dengan seseorang, kita harus menunjukkan fakta-fakta ilmiah yang ada, biasanya merujuk pada sumber penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Bisa juga ketika kita mempunyai pemikiran yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan, maka kita harus melakukan serangkaian penelitian sendiri dengan kompeten ilmu yang kita pelajari sebelumnya, dan menerapkan metode penelitian yang benar untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya berlaku pada suatu perkara teori ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika hasilnya berbeda dan menunjukkan kebenaran, maka kita berhak menyebarluaskan teori dari penelitian kita, tetapi bisa juga dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ambil contoh ketika berdebat mengenai teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera, itu sebenarnya masuk akal karena seorang Darwin telah melakukan serangkaian penelitian pada masanya, dan terbukti DNA kera itu hampir 90% sama dengan DNA manusia. Ketika kita ingin membantahnya, maka kita harus melakukan penelitian sendiri. Untuk saya, dengan keimanan yang saya anut, yaitu agama Islam, di dalam agama Islam dijelaskan bahwa manusia itu tercipta dari tanah, dan manusia pertama ialah Nabi Adam. Terbukti itu menurut saya hewan kera itu juga dulunya berasal dari tanah yang ada di bumi ini. Pada masa jutaan tahun yang lalu sebelum ada kehidupan, terbentuklah terlebih dahulu yang namanya air, langit, dan tanah yang ada di bumi. Jadi benar bahwa terciptanya kehidupan di bumi ini memang berasal dari tanah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Itu menurut saya. Oke, selanjutnya soalan nomor 2, yaitu bagaimana keterkaitan kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian. Oke, jawaban saya yaitu mengenai definisinya terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis, sedangkan penelitian itu definisinya proses sistematisasi pengetahuan. Jadi penelitian itu operasionalisasi dari berpikir ilmiah yang mempunyai ciri berpikir rasional, logis, dan berpikir empiris. Untuk hakikat ilmu pengetahuan, yaitu mencari kebenaran ilmiah, adalah juga menjadi hakikat penelitian ilmiah. Hal ini menyebabkan semua penelitian tidak dapat melepaskan diri dari dasar falsafah ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, selanjutnya soalan nomor 3, apa itu penelitian dan apa tujuan dilakukan penelitian tersebut? Jadi penelitian itu merupakan suatu penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan juga kritis mengenai fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan yang diduga ada di fenomena tersebut. Ini merupakan pengertian dari seorang ilmuwan, yaitu yang bernama Fred Karlinger. Dan tujuan penelitian dilakukan itu ialah semata-mata untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan yang bersifat jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. Oke, nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu apa itu metode ilmiah dan ciri-cirinya. Oke, langsung saja. Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan yang mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Ciri-ciri metode ilmiah yaitu bersifat ilmiah artinya penelitian bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur dan sistematis, dan diperoleh secara valid dan kebenarannya bersifat objektif. Bersifat logis yaitu memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan tersedia. Oke, ciri-ciri selanjutnya yaitu memberikan kontribusi, artinya bahwa penelitian harus mengandung kontribusi atau nilai tambah terhadap teknologi yang ada. Oke, ciri yang selanjutnya yaitu analitis, artinya bahwa suatu penelitian harus menunjukkan keadaan proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang diselesaikan. Oke, sifat selanjutnya atau ciri selanjutnya yaitu bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Yang ciri selanjutnya ini bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Oke, itu tadi nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu apa kaitan metode ilmiah dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Oke, ringkas saja, hubungan antara metode ilmiah dan metode penelitian adalah metode ilmiah sebagai perumusan masalahnya, dan metode penelitian adalah penguji dari suatu masalah atau penemuan. Bisa dibilang metode ilmiah itu adalah teorinya, dan metode penelitian itu adalah prakteknya ya, atau implementasinya. Oke, soal terakhir itu apa manfaat mempelajari metodologi penelitian. Oke, beberapa manfaat metodologi penelitian adalah menggunakan metodologi peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Oke. Yang keempat, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Oke, itu tadi keenam soalan yang sudah saya jawab. Sekian tugas video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.